Ini amalan yang diamalkan orang-orang bahari juga nih. Artinya bagus juga, amalan pilihan juga. Ini ada ayat-ayat pilihan, hadis itu ada muntakhab, ada hadis-hadis pilihan, amalan pun ada amalan-amalan pilihan. Walaupun semua itu baik, tapi ada pilihan-pilihan. Termasuk amalan yang dipilih oleh para salaf terdahulu. Terima kasih Anda telah mampir ke channel Pahala Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Amalan-amalan yang kita baca itu akan dikabulkan, akan diterima oleh Allah, asalkan kita bisa memenuhi persyaratannya. Itu yang utamanya. Salah satu persyaratan yang sangat penting itu adalah hudurul qalbi, artinya hadir hati waktu kita membaca itu. Nah, waktu kita membaca itu kita bujur-bujur hadir hati kita. Nah, kebanyakan kita membaca amalan-amalan tapi kadang ada bekasnya, kayak amalan yang supaya lunas hutang, kadang lunas juga hutang, bacanya bulan-bulan sudah mengamalkan itu. Nah, barangkali kita membaca itu kada hudurul qalbi, hati kita tuh kada hadir. Mestinya amalan itu dibaca sesuai dengan hati. Nah, hati kita baca, mulut pun menzahirkan apa yang di hati. Mulut ini menzahirkan apa yang di hati. Itu yang paling baik. Dari hati dulu hanya di mulut. Jadi mulutnya hanya terjemah dari yang di hati. Mengkadakawa itu yang nomor 2 ambil dari mulut ke hati. Mulut dulu baca karena hanya hati. Nah, supaya kita baca amalan itu dengan hadir hati. Nah, itu yang kebiasaan kita. Kada hadir itu maulah amalan itu kada kelihatan asarnya, kada kelihatan bekasnya. Wa min dzalik, setelah yang demikian lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yamna'u ahadakum idza asura alaihi amru ma'ishati an yaqula idza kharaja min baiti. Bahwasanya Nabi bersabda, ma yamna'u ahadakum, sesuatu apakah yang mencegah salah seorang kalian bila sulit atasnya amru ma'isyatih, perkara hidupnya, ayyakul idza kharaja min baitih, bahwa dia membaca bila keluar rumah, bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddartali hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Kita nak keluar rumah, nak berusaha, nak berdagang, nak berkabun, nak apa. Ini amalan murah rezeki, orang amalan hidup pada mau miskin. Nah, jadi nak keluar rumah, nak ke toko, nak ke kabun, nak ke mana, kita berurusan nih. Bismillah, ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddarta li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Apabila datang waktu salat, maka ia guncang dan wajahnya berubah warnanya. Maka ditanyakan kepadanya, hai Amirul Mukminin, ada apa engkau? Maka ia menjawab, datanglah waktu amanah yang ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung. Lalu langit, bumi dan gunung itu enggan untuk menanggungnya dan khawatir akan mengkhianatinya, dan saya menanggungnya. Jadi sembahyang merupakan satu amanah yang dibebankan Allah kepada manusia, dan manusia wajib menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sembahyang apabila tidak beres rukun, syarat dan adabnya,
bisa membawa celaka kepada orang yang melaksanakan sembahyang itu. Karena itu adalah amanah. Kita umpamanya diinjami orang kendaraan. Nah, kita mengembalikan kendaraan itu tentu dengan baik, dengan bersih, dengan sempurna, supaya orang yang memberikan pinjaman kendaraan itu senang dengan kita. Tapi bila kendaraan itu kita kembalikan dalam keadaan rusak, dalam keadaan mogok, dalam keadaan kotor, tentu orang yang meminjami itu kada senang menerima pengembalian itu. Nah, demikianlah sembahyang. Sembahyang itu adalah amanah. Nah, mesti ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan diriwayatkan dari Ali ibn al-Husain, Ali Zainal Abidin, cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya apabila ia berwudu maka rupanya menjadi pucat. Lalu keluarganya bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang menimpamu ketika berwudu? Bila berwudu pucat, kenapa ujar nangkula kayak itu? Maka ia menjawab, tahukah kalian di hadapan siapakah saya mau berdiri? Artinya, tahukah kalian aku ini bakal menghadapi siapa? Aku bakal menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan ketinggian ma'rifat daripada Imam Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu. Karena para ulama sufi mengatakan, man arafallah habahu, barang siapa ma'rifat kepada Allah maka dia akan takut kepada Allah Ta'ala itu. Orang yang ma'rifat kepada Allah pasti akan takut kepada Allah. Semakin tinggi ma'rifatnya kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Makin tinggi ilmu ma'rifatnya, makin tinggi lagi takutnya kepada Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, Daud sallallahu alaihi wasallam dalam munajatnya berkata, wahai Tuhanku, siapakah orang yang tinggal di rumahmu dan dari siapakah yang engkau terima salat itu? Lalu Allah mewahyukan kepadanya Nabi Daud, hai Daud, yang tinggal di rumahku dan yang aku terima salatnya hanyalah orang yang merendahkan diri kepada keagunganku. Ia lalui siangnya dengan ingat kepadaku, dan ia menahan nafsunya dari syahwat keinginan-keinginan karena aku. Ia memberi makan kepada orang yang lapar. Ia memberi tempat melindungi orang asing dalam perjalanan dan menyayangi orang yang tertimpa bencana. Itulah orang yang cahayanya cemerlang di langit seperti matahari. Jika ia berdoa kepadaku, maka aku perkenankan, dan jika ia memohon kepadaku, maka aku memberinya. Aku jadikan di dalam kebuduhan akan kesantunan baginya, dalam kelalaian akan keingatan, dan dalam kegelapan akan cahaya. Perumpamaannya di kalangan manusia adalah seperti Firdaus pada setinggi-tinggi surga, yang sungai-sungainya tidak kering dan buah-buahnya tidak berubah. Nah, jadi di dalam ini wahyu Allah kepada Nabi Daud ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sembahyang itu bukan hanya sekedar khusyuk seseorang,
tetapi ada sangkut pautnya dengan kelakuan-kelakuannya di luar sembahyang. Terima kasih Anda telah menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bahid. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.